Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pelajaran biologi di kelas 11 IPA. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas, terutama aktivitas belajar. Ya, semoga kalian diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu yang diberikan oleh para guru. Baik, Ibu akan melanjutkan materi tentang sistem peredaran darah. Ya, jadi di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai darah dan juga pembuluh darah, jantung, dan penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah merah. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sistem peredaran getah bening atau sistem limfatik. Nah, fungsi dari peredaran getah bening ini adalah yang pertama untuk pertahanan tubuh atau imunitas. Kemudian yang kedua, mengangkut kembali cairan tubuh yang berada di luar pembuluh atau di ruang-ruang antar sel kembali ke pembuluh darah merah. Kemudian yang ketiga, mengangkut lemak ya dari sistem pencernaan ke peredaran darah. Karena lemak itu tidak bisa bersamaan diangkut dengan glukosa maupun asam amino. Nah, ini adalah penggambaran sistem getah bening kita atau pembuluh getah beningnya ya. Jadi di tubuh kita ada pembuluh darah merah dan ada pembuluh getah bening. Nah, kemudian pada peredaran getah bening itu ada cairan limfa. Nah, cairan limfa itu berasal dari pembuluh darah. Jadi, cairan darah yang merembes keluar ke ruang-ruang antar sel. Nah, cairan limfa itu mengandung komponen darah ya, kecuali sel darah merah. Karena itu tidak berwarna merah ya, karena tidak berwarna merah sehingga disebut dengan getah bening. Kemudian cairan limfa mengandung sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh kuman yang berada di ruang-ruang antar sel. Nah, cairan limfa berfungsi untuk mengangkut lemak. Tadi sudah disebutkan di slide yang awal ya. Kemudian pembuluh limfa itu terletak di sela-sela otot, mempunyai cabang yang halus dan bagian ujungnya terbuka. Cairan limfa masuk melalui ujung yang terbuka. Jadi, cairan yang merembes ke ruang-ruang antar sel, kemudian dia bergerak di ruang-ruang antar sel, kemudian dia akan masuk ke pembuluh limfa melalui lubang yang terbuka tersebut. Nah, kemudian struktur pembuluh limfa mirip dengan pembuluh vena yang memiliki banyak katup dan terdapat pada semua jaringan tubuh kecuali saraf pusat. Kemudian pembuluh limfa yang paling besar itu ada dua, yaitu limfa kanan dan limfa kiri. Limfa kanan itu disebut dengan ductus lymphaticus dexter, kemudian limfa kiri itu disebut dengan ductus thoraxicus. Nah, pembuluh limfa kanan itu menerima cairan limfa dari arah kepala, leher, dada, paru-paru, dan jantung, selanjutnya bermuara pada vena bawah selangka kanan. Jadi di dekat leher. Kemudian pembuluh limfa kiri itu dia menerima cairan limfa dari pembuluh limfa bagian atas dan bawah, selanjutnya bermuara pada vena selangka kiri. Kemudian kita bahas kelenjar limfa atau nodus limfa. Nah, nodus limfa itu adalah struktur kecil berukuran bervariasi dari seujung jarum sampai seukuran buah almond. Ya, buah kacang lah ya. Kemudian terdapat di sepanjang pembuluh limfa. Nah, berfungsi menghasilkan sel darah putih dan menjaga tubuh agar tidak mengalami infeksi lebih lanjut. Jadi dia membantu sumsum tulang. Jadi sel darah putih tidak hanya dihasilkan oleh sumsum tulang, tetapi juga bisa dihasilkan oleh kelenjar atau nodus limfa. Nah, organ tubuh yang berfungsi sama dengan kelenjar limfa itu ada kelenjar limfa yang ada di ketiak, di dada, dan leher. Kemudian kelenjar folikel di pangkal lidah. Kemudian tonsil yang ada di hidung. Kemudian amandel yang ada di pangkal tenggorokan. Kelenjar limfa itu di dekat dengan lambung. Kemudian kelenjar timus itu adanya di leher. Nah, kalian perhatikan di sini ada aliran cairan limfa.
Jadi kita sudah bahas di slide awal bahwa cairan limfa itu berasal dari cairan darah yang ada di pembuluh limfa kemudian merembes atau keluar ke ruang-ruang antar sel. Ya, kalau dia sudah masuk ke ruang-ruang antar sel maka disebut dengan cairan limfa. Kemudian setelah dia bergerak di ruang-ruang antar sel maka dia akan mengalir dan masuk ke pembuluh limfa. Tadi dikatakan bahwa ujung pembuluh limfa itu terbuka, karena itu cairan bisa masuk dari ruang antar sel masuk ke pembuluh. Kemudian cairan limfa bergerak di pembuluh limfa di sepanjang tubuh kita. Kemudian dia akan bergerak menuju muaranya, yaitu pembuluh limfa kiri dan limfa kanan. Kemudian setelah sampai di pembuluh limfa kanan dan limfa kiri, maka akan dilakukan penyaringan limfa oleh nodus limfatikus. Setelah itu baru akan masuk ke pembuluh vena. Nah, pembuluh vena ini adalah pembuluh darah merah. Nah, kemudian zat-zat yang tidak berguna itu akan dibuang melalui ginjal. Nah, inilah aliran dari limfa ya, getah bening. Kemudian kita akan membahas kelainan atau penyakit pada limfa. Yang pertama itu adalah limfoma atau kanker getah bening yang dapat menyerang yaitu pada sumsum tulang, limfa, dan amandel. Nah, ini ada dua macam yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang limfoma Hodgkin itu bengkak pada kelenjar getah bening dan tetapi tidak merasakan nyeri. Ya, biasanya ada pembengkakan di leher, ketiak, selangkangan. Nah, biasanya diikuti dengan gejala kelelahan, demam, gatal berlebihan, dan kehilangan berat badan. Kemudian yang kedua itu adalah limfoma non-Hodgkin, yaitu bengkak pada kelenjar getah bening yang diikuti dengan rasa sakit atau nyeri. Nah, ini juga bisa pada leher, ketiak, selangkangan, dada, tulang, dan juga perut. Sama diikuti dengan kelelahan, demam, gatal berlebihan, dan kehilangan berat badan. Jadi dibedakan hanya pembengkakan dengan rasa nyeri ataupun tidak dengan rasa nyeri. Kemudian yang kedua, leukemia limfoblastik akut, yaitu sumsum tulang memproduksi sel darah putih yang belum matang dan berkembang menjadi limfoblastik yang akan menyerang sel-sel sehat. Kemudian kelainan yang selanjutnya itu adalah limfedema, yaitu terjadinya penyumbatan pada sistem limfatik sehingga cairan menumpuk dan terjadi pembengkakan pada lengan atau kaki. Kemudian limfadenitis yaitu peradangan pada kelenjar getah bening yang menghasilkan nanah atau abses. Nah, oke, demikian ya materi pembuluh getah bening atau sistem limfatikus ya. Materinya sedikit, semoga kamu paham. Ingat kalau belum paham, Ibu selalu memberikan kesempatan pada kalian untuk bertanya. Boleh bertanya melalui WA Japri, WA Group, atau WA yang ada di e-learning, ataupun kalian boleh melalui video call. Oke, untuk yang terakhir, Ibu selalu mengingatkan jaga diri dan orang di sekitarmu dengan mentaati protokol kesehatan 5M. Ya, semoga kita selalu sehat dan bisa selalu terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.